bunga yang banyak akan menghiasi tubuh dari Nano. Dan hal itu sebenarnya adalah hal yang ngebuat Nano lemah. Si TK ini akan dihadirkan kembali untuk bertemu dengan si Nano. Hai guys, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bukan semua yang punya masalah, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Karena yang punya masalah itu bukan hanya kalian doang, tapi semua orang di seluruh dunia itu juga punya masalah pastinya. Aku juga gitu kok, tapi tetap semangat dong, nggak boleh nyerah. Nah, untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang konspirasi dari Girl From Nowhere yang mungkin akan ada season berikutnya nih, yaitu tentang kelemahan dari Nano. Dan mungkin guys, kelemahan dari Nano ini akan digunakan oleh Yuri dan juga Jungkook untuk menghancurkan si Nano. But wait, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke guys, episode yang akan menjelaskan tentang kelemahan dari Nano itu berada di season pertama, khususnya adalah di episode yang ke-8. Kalian pasti tahu apa yang terjadi di episode 8. Jadi episode 8 ini merupakan salah satu episode dari sekian banyaknya episode dari Girl From Nowhere yang sukses buat orang itu menjadi sedih, baper, dan juga itu nggak bisa move on dari episode yang satu itu. Nah, jadi untuk episode 8 itu menceritakan tentang si Nano bersama dengan karakter utama dari kisah tersebut yang bernama TK. Berbicara tentang TK, udah tahu nggak sih kalian siapa itu TK? Jadi guys, untuk nama asli dari TK sendiri adalah Ekawat Nirat Poravanya. Ia lahir pada tanggal 14 Mei 1995. Dan untuk nickname atau nama panggilannya itu adalah Best. Dan untuk karir, dia ini udah lama banget berkarir di industri hiburan. Dia itu mulainya sejak tahun 2012 kalau nggak salah ya. Soalnya dia main film pada tahun itu guys. Di film yang judulnya adalah My Name Is Love sebagai pemeran pendukung. Lalu lanjut di tahun 2013 ia juga main film. Ini filmnya horor, aku udah nonton. Judulnya adalah Last Summer. Lanjut di tahun 2015 ia juga main film, tapi dia di sini berperan sebagai pemeran pendukung juga. Nama filmnya adalah Lalin. Nah, lanjut di tahun 2017 dia itu main di film yang judulnya adalah School Tales, dan kali ini dia tuh main sebagai pemeran utama nih guys. Masih di tahun yang sama atau di tahun 2017 dia main film judulnya adalah A Friend Is Another Self sebagai support role atau pemeran pendukung. Dan di tahun 2019 dia itu main di film yang judulnya adalah The Cave sebagai pemeran pendukung juga. Untuk drama ya, menurut informasi yang aku dapatkan dia ini telah main dalam 2 drama sekaligus. Untuk drama pertama itu judulnya adalah Way to Protect Relationship yang dirilis pada tahun 2017 sebagai pemeran utama. Dan untuk drama yang kedua yaitu Girl From Nowhere, season pertama di episode ke-8 dan berperan sebagai si TK yang sangat suka mencuri. Oke, tadi itu adalah sekilas ya mengenai TK. Mungkin kalau kalian ngefans banget sama TK ya bisa mencari informasinya lebih dalam lagi ya. Dan sekarang aku akan menjelaskan alur cerita dari episode ke-8 karena aku yakin mungkin banyak dari kalian yang lupa dan atau bahkan banyak dari kalian yang belum nonton episode ke-8. Wah, parah juga sih kalau belum nonton ya. Jadi Cinggu pada malam hari itu di sebuah toko antik. Nah, TK itu datang dan bertanya kepada si pemilik toko apakah dia dapat melihat jam tangan itu. Nah, rupanya di sini itu nggak hanya melihat, tapi nanti ya dia itu akan nukerin jam tangan yang dia punya dengan jam tangan tersebut. Dan untuk informasi aja, jam tangan yang dicuri TK oleh kali ini merupakan jam tangan yang digunakan oleh Neil Armstrong untuk pergi ke bulan sana. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa jam itu sangat mahal. Udah dipakai sama orang terkenal dan juga jamnya itu kuno banget. Dan saat si TK ini keluar dari toko, nanti dia akan melihat Nano. Nah, Nano ini juga mencuri lagi nih guys. Tapi yang dicuri oleh Nano itu lebih kayak ngebuat dia terkejut banget sih. Karena si Nano ini mencuri kucing miliknya si penjaga toko tadi. Wah, parah juga ya. Dan setelah itu kita akan diperlihatkan bagaimana si TK ini akan dimasukkan ke dalam sekolah baru, dikarenakan ia baru saja dikeluarkan dari sekolah lamanya. Dan di sekolah lamanya ia ini melakukan tindakan pencurian, sehingga hal inilah yang membuatnya sulit untuk masuk ke sekolah yang baru. Tapi tenang aja nih guys, orang tua dari si TK itu adalah orang yang kaya. Buktinya apa? Lihat aja dia itu punya pengawal alias punya anak buah. Selain itu, untuk membuat anaknya masuk ke dalam sekolah itu, ortu atau ayah dari si TK ini akan nyogok kepala sekolahnya. Dan jumlah sogokannya juga banyak banget sih, 500.000 baht untuk sekolah dan 1 juta buat si Capsek, biar makin senang Capseknya. Makanya dikarenakan hal itulah si TK itu dapat masuk ke dalam sekolah tersebut. Dan belum aja lama berada di sekolah itu ya, si TK ini udah nyabet atau udah nyuri something yang penting banget, yaitu pulpen dari kepala sekolahnya. Dan saat jam pelajaran berlangsung akan ada murid baru yang diperkenalkan.
Dan murid baru itu bernama Nanonaha. Dan saat perkenalan diri, TK itu akan melihat Nano. Dan rupanya di sini si TK itu sadar dan ingat akan pertemuannya dengan si Nano yang berada di toko antik. Namun saat Nano melihatnya kembali, ia itu segera mengalihkan pandangannya. Dan setelah perkenalan diri, Nano ini akan duduk bersama dengan teman ceweknya. Nah saat itulah dia itu akan melihat ke arah TK yang sepertinya dia itu merupakan pria yang pendiam, tatapannya kosong, dan pikirannya entah kemana. Nah si teman duduk dari Nano ini akan bercerita gitu tentang siapa sih itu TK. Jadi TK ini merupakan siswa baru, dia dikeluarkan atau rumor mengatakan bahwa dia ini merupakan seorang pencuri dulu di sekolahnya. Karena hal itu dia itu sangat menakutkan ya. Dan siapapun orang yang suka mencuri pasti dia itu merupakan seseorang yang jahat. Namun, apakah TK sejahat yang dipikirkan oleh orang lain? Dan singkat cerita, Nano akan mendekati TK. Jadi saat berada di atap, Nano akan memberikan makanan. Dan TK mengira bahwa itu merupakan bentuk sogokan. Karena ia beranggapan, Nano ini takut si TK akan ngungkapin ke yang lain bahwa ia merupakan seorang pencuri juga. Namun di sini Nano itu mengatakan dia itu tidak takut dan dia mengatakan bahwa tidak akan ada yang percaya sama si TK ini. Dan pada akhirnya nanti mereka itu akan membuat kompetisi siapa sih yang paling hebat dalam mencuri. Dan dalam kompetisi yang diadakan oleh mereka itu yang menjadi pemenang adalah Nano. Karena Nano ini selalu berhasil mendapatkan barang-barang yang memiliki harga yang lebih di atas dari barang yang dicuri oleh si TK. Bayangin ya, pas saat pertama nyuri, TK ini nyuri dompet yang gak ada isinya. Sedangkan Nano punya banyak isi dong. Dan yang paling berharga yang didapatkan oleh si Nano ini adalah laptop dari guru. Wah emang si Nano ini lebih parah sih. Adegan akan beralih untuk menunjukkan tentang TK yang ingin menunjukkan tentang bahwa ia merupakan pencuri yang hebat dikarenakan sangat pandai berlari. Ini menurut aku adegan yang romantis ya guys. Karena saat itu terjadi TK ini diperlihatkan mulai merasakan sesuatu, alias mulai ada percikan cinta antara TK dan juga Nano. Dan di sekolah mereka akan merencanakan tentang pencurian lagi. Dan yang akan dicuri adalah lukisan yang dimiliki oleh si Kepsek tadi. Namun untuk mendapatkan lukisan tersebut sangatlah tidak mudah nih guys. Karena banyak sekali kamera CCTV. Nah di sini untungnya ya Nano itu dapat melihat bagaimana rekaman kamera CCTV-nya. Sehingga mereka itu dapat melihat blind spot agar tidak tertangkap kamera di saat sedang mencuri. Pihak sekolah kemudian menyadari bahwa lukisannya itu telah hilang dan menyuruh pihak guru untuk memeriksa setiap tas yang dimiliki oleh para muridnya. Nah pada saat memeriksa tas dari si TK, gurunya udah bilang, pasti kamu ya yang mencuri. Namun saat diperiksa, nggak ada dong. Habis itu diperiksalah tas Nano. Kamu jangan bantu temanmu ya. Kalau kamu bantu dia, kamu ini akan dihukum juga. Dan pada saat dibuka, bukannya lukisan yang didapetin, tapi wow, surprise, itu ada balon yang terbang. Dan kalian tahu nggak guys, lukisannya itu ditaruh di mana? Jadi lukisannya itu ditaruh di atap. Nah pada saat itu si TK bilang, wah indah juga ya lukisannya. Habis itu Nano bilang, tidak gitu. Dan Nano kemudian melanjutkan bahwa dia itu tidak suka dengan bunga. Nah kenapa sih Nano itu tidak suka dengan bunga? Kalau kalian lihat ya guys, pada episode terakhir saat ia ditusuk oleh Junko, bunga yang banyak akan menghiasi tubuh dari Nano. Selain itu, saat opening di Girl From Nowhere 2, kita juga ditampilkan tentang bunga yang sangat banyak sekali. Nah, lalu bunga ini maksudnya apa sih? Jadi bunga biasanya identik dengan cinta, terutama dengan bunga putih yang berada di lukisan tersebut. Dan warna putih itu biasanya identik dengan yang namanya kemurnian. So, dapat kita simpulkan adalah kelemahan dari Nano sebenarnya adalah TK. Kenapa kelemahan dari Nano adalah TK? Karena Nano itu juga akan cinta dengan TK. Dan selain itu nih guys, kalau kalian perhatikan ya, baik adegan Yuri dan juga Junko, ini sebenarnya sama-sama melambangkan tentang cinta juga. Cinta dari seorang anak kepada ibu atau cinta dari seorang ibu kepada anak. Dan hal itu sebenarnya adalah hal yang ngebuat Nano lemah. Gak percaya nih sama aku? Coba deh kalian flashback lagi ya untuk lihat bagaimana episode dari Yuri. Di saat dia memberikan handphone kepada ibunya, lihat bagaimana ekspresi dari Nano. Di saat itu dia melihat kasih sayang seorang anak dan juga kepada seorang ibu yang benar-benar tulus. Dan hal itu yang ngebuat Nano ini merasa benar-benar keiba sama mereka. Selain itu, Nano juga melihat bagaimana ketulusan dari seorang ibu di saat melihat anaknya. Jadi hal itu yang ngebuat Nano di sini berkorban gitu. Sehingga dialah yang ditusuk oleh Junko. Jadi sebenarnya bukan hanya cinta saja yang membuat Nano menjadi lemah, tapi yang membuat Nano menjadi lemah adalah ketulusan dari perasaan seseorang. Terutama dengan si TK, dia ini benar-benar memiliki perasaan yang tulus dan juga murni terhadap si Nano. Tidak ada tujuan lain yang pengen didapetin oleh si TK.
Lalu adegan berikutnya kita diperlihatkan akan si TK yang bertanya pada Nano tentang alasannya mencuri. Nah, si Nano ini menjawab, itu sih untuk senang-senang doang. Sedangkan kalau si TK akan ditanya tentang pertanyaan yang sama, namun dia nanti akan berbohong. Nano sebenarnya tahu alasan kenapa TK itu mencuri. Alasan TK mencuri adalah dikarenakan dia itu merasa kesepian. Ia itu tidak punya siapa-siapa. Dia itu hanya punya ayah di dunia ini, tapi ayahnya seperti orang meninggal. Yang mana ayahnya ini tidak pernah ada buat si TK. Dan itu yang menjadi alasan utama kenapa dia selalu mencuri dan juga mencuri. Nah, di sini Nano itu akan berjanji bahwa dia akan mengembalikan ayah TK ke dalam pelukannya kembali. Nah, di sini si TK itu pengen supaya Nano itu juga berjanji supaya dia tidak akan pernah meninggalkan TK. Karena TK itu merasa atau feeling dari TK itu mengatakan bahwa si Nano suatu saat nanti akan meninggalkannya. Dan di sini si TK itu pengen supaya Nano yuk buat janji sama aku kalau kamu itu nggak akan pernah tinggalin aku lagi. Sumpah ini bagian yang menurut aku bener-bener kayak nyesek banget sih. Aku melihat bagaimana Nano di sini kayak pengen bilang iya gitu ya, tapi dia juga berat untuk menyajikan hal tersebut. Namun pada akhirnya, Nano akan berjanji kepada si TK bahwa dia akan terus bersama dengan TK. Dan singkat cerita, Nano akan ngajakin TK buat nyuri uang suap yang diterima oleh si Capsek. Nah, pada awalnya si TK ini bilang, ya kayaknya enak banget gitu ya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, kayaknya ini beresiko tinggi deh, apalagi buat si Nano. Dan akhirnya dia pun ngajakin si Nano, yuk kita batalin aja deh, ini berbahaya banget. Aku itu takut kamu itu kenapa-napa, ya ayo kita batalin aja gitu. Tapi si Nano ini itu marah dong ya. Habis itu melihat Nano marah, si TK ini bilang, ya aku akan melakukannya. Tapi dengan satu alasan, bahwa nanti kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, kalau aku tertangkap, nanti salahin aku aja semuanya. Pokoknya jangan sampai kamu itu kena. Widih, bener-bener romantis banget si TK ya. Dan perasaannya pada si Nano itu bener-bener tulus banget gitu. Nah, saat melihat hal itu, si Nano mungkin udah merasa bahwa, oh kayaknya aku cinta banget nih sama nih orang. Makanya si Nano nanti akan mencium si TK itu di atas atap. Wah, romantis banget ya guys hubungan mereka. Sumpah aku merinding banget. Dan pada akhirnya TK di saat mencuri itu tertangkap basah. Dan Nano juga punya rekaman CCTV yang menunjukkan tentang perbuatan dari TK. Namun pada saat itu anak buah dari sang ayah akan pergi ke sekolah dan mencoba untuk menyuap kembali. Dan pada akhirnya TK memberontak dan TK ini dibawa ke lapas anak. Dan saat itu TK akan bertemu dengan ayahnya kembali dan mereka akan berpelukan bersama-sama. Which mean di sini ayah dari TK itu telah kembali sesuai dengan janji yang telah diberikan oleh si Nano. Namun di saat TK mendapatkan ayahnya, di sini dia itu tidak melihat si Nano. Dia sangat merindukan si Nano, bagaimana mereka di masa lampau. Dia benar-benar merindukan tentang hal tersebut. Hingga pada suatu saat nanti, dia akan melihat ada lukisan yang berada di dinding. Dan di saat itulah si TK ini akan melihat si Nano yang berada di sana. Dan nanti mereka akan ngobrol-ngobrol bareng. Dan pada saat itu, si TK ini bilang bahwa dia tidak ingin kehilangan si Nano. Namun pada akhirnya kita diperlihatkan tentang episode di mana Nano akan meninggalkan si TK dan TK akan tetap berada di depan lukisan tersebut. Lalu, apakah pada akhirnya di season ketiga nanti atau di season yang berikutnya si TK ini akan dihadirkan kembali untuk bertemu dengan si Nano? Menurut aku secara pribadi, ya, ada banyak alasan kenapa si TK itu akan dihadirkan kembali. Alasan yang pertama adalah dikarenakan para penonton. Seperti yang kalian tahu bahwa di saat episode 8 selesai, itu banyak sekali yang baper dan juga sangat jatuh cinta banget. Bagaimana dengan kisah dari si TK dan juga si Nano? Hal itulah yang membuat mereka itu pengen supaya Nano dan juga TK dapat bersama-sama kembali. Nah, biasanya nih guys, pihak dari drama itu biasanya akan mencoba untuk mewujudkan keinginan dari penonton. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Yaitu untuk menaikkan rating mereka. Kalau rating mereka udah naik, nanti keuntungannya itu juga akan banyak. Nah, melihat bagaimana impact dari kisah Nano dan juga TK kan itu besar banget. Jadi kemungkinan besar bahwa si TK akan muncul kembali di serial Nano itu juga pasti akan sangat besar banget. Yang kedua adalah janji. Mungkin kalau orang lain ngebuat janji atau kita yang ngebuat janji itu dapat ngingkarin janji kita. Tapi kalau Nano sendiri, aku rasa Nano ini akan susah buat ngingkarin janjinya dia. Nano sudah bilang bahwa dia itu akan bersama-sama dengan TK untuk selamanya. Jadi aku rasa bahwa si Nano ini akan menepati janjinya kepada TK suatu saat nanti. Mungkin bukan saat itu, tapi suatu saat nanti di saat tugas-tugasnya selesai atau di saat dia menjadi manusia. Oh, I think so sih. Sumpah. Jadi penasaran banget ya episode selanjutnya kayak gimana. Yang ketiga adalah dikarenakan Yuri dan juga Jungkook. Seperti yang kalian tahu bahwa sekarang udah lahir lagi
evil-evil yang akan mengganggu ketentraman dunia. Ketentraman dunia. Jadi Yuri dan juga Junko ini kan berbahaya banget nih. Dan Yuri itu menganggap bahwa Nano ini merupakan musuh yang harus dihilangkan kayak gitu ya kan. Dan Yuri itu adalah orang yang licik banget gitu. Dan dia di sini itu sudah tahu kelemahan dari Nano. Jadi Nano itu cepat sekali ngerasa iba di saat melihat bagaimana ketulusan atau cinta dari seorang ibu ke anak atau dari seorang anak ke ibunya. Jadi mungkin nantinya Yuri akan menggunakan hal tersebut lagi. Nah, aku sih takutnya ya bahwa Yuri juga tahu bahwa si Nano ini juga punya perasaan sama Tike. Dan aku juga takutnya bahwa di season yang berikutnya si Yuri ini akan menggunakan Tike untuk mengalahkan si Nano. Dan aku juga takutnya bahwa suatu saat nanti atau di season yang berikutnya si Tike itu akan mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik. Atau bahkan dia akan meninggal. Sumpah sih takut banget. Dan alasan terakhir adalah bagaimana ending dari perpisahan mereka. Saat itu Nano ini menangis guys. Ya seperti yang kalian tahu ya, menangis ini merupakan hal yang sangat wajar banget untuk dilakukan oleh seseorang saat bersedih. Ada dua arti dari tangisan Nano. Yang pertama karena dia berpisah dengan TK. Yang kedua adalah karena ia itu takut tidak bertemu lagi dengan TK. Sedangkan di sisi lain TK juga tampaknya mengurungkan diri dan tetap berada di depan lukisan bunga tersebut. Hal ini dapat aku artikan ya bahwa TK itu akan selalu menunggu kembalinya Nano ke pelukannya dia. Tapi jujur ya guys, episode ini merupakan episode yang terbaik banget karena sukses ngebuat para penggemarnya atau para penontonnya itu menjadi baper. Dan aku yakin suatu saat nanti mereka pasti akan dipertemukan kembali. Dan dari sekian banyaknya karakter yang ada, dari sekian banyaknya evil yang ada, cuma si Tike ini yang punya hati yang benar-benar tulus banget. Meski dia dianggap sebagai pencuri yang jahat oleh orang lain, tapi sebenarnya Tike ini punya hati yang benar-benar baik banget, terutama kepada orang yang dia sayangi. Oke guys, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan, begitu ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget, dan mungkin ada hal-hal yang tidak sama dengan opini kalian, mohon dimaklumi ya. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.